Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita kaji mendapatkan manfaat khususnya diri al-fakir dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shalawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'min ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Nah, hadis ini ikhwani rahimakumullah menyebutkan keistimewaan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kemarin kita sudah membahas tentang keistimewaan orang mukmin, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang mukmin, yang mana ketika dia sudah meninggal Allah tempatkan di langit yang ketujuh agar dia bisa melihat tempat kembalinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum hari kiamat orang-orang mukmin itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga, belum, ya. Namun mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, ya, yang mana ya, alam barzakh ini adalah alam setelah alam dunia. Mereka ditempatkan di langit yang ketujuh agar mereka bisa melihat tempat mereka kelak setelah kiamat, yaitu surga. Nah, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin penuh dengan keistimewaan dan juga kemuliaan. Nah, dalam hadis ini juga ikhwani rahimakumullah, Rasul menyebutkan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Jadi orang mukmin ini bukan hanya manfaat kepada dirinya, ya, namun bisa bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitarnya. Buktinya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya pertama kali balasan yang akan diberikan kepada seorang hamba mukmin setelah kematiannya
adalah akan mengampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa orang yang mengantarkan jenazahnya. Ya. Jadi jenazah orang mukmin ketika diantarkan oleh orang-orang banyak, nah ini orang mukmin memberikan manfaat ya kepada orang-orang yang mengantarkan jenazahnya, yaitu adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengantar jenazahnya. Dengan apa? Dengan wasilah orang mukmin tersebut. Jadi orang mukmin ini membawa dampak positif juga, ya, memberikan satu keistimewaan, keberuntungan tentunya kepada orang-orang yang lain. Nah, ini adalah salah satu ya yang Rasul sebutkan lagi dalam hadisnya tentang keistimewaan orang-orang mukmin. Jadi kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengantarkan jenazahnya orang mukmin. Ya, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengantarkan jenazahnya orang mukmin. Nah, kalau kita termasuk orang-orang yang mukmin, nah, maka kita akan menjadi wasilah diampuni dosanya orang-orang yang akan mengantarkan jenazah kita kelak. Ya. Nah, itu ikhwan yang rahimakumullah, sungguh beruntungnya seseorang jika mendapatkan gelar mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mudah menjadi seorang mukmin yang sempurna. Dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah, baik itu yang wajibnya sampai yang sunnahnya. Dan dia juga ya menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang, baik yang haramnya bahkan yang makruhnya. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan digelar menjadi orang-orang mukmin. Nah, ini adalah hadis ya. Hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan daripada orang-orang mukmin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sama-sama jelaskan ada manfaatnya sebagai motivasi untuk diri kita semua agar kita semangat terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin wal afu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.